Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 301. Jika dia menikah dan punya anak, saya akan membantunya mengasuh anak-anaknya. Yu Qianqian adalah dunianya bagi Yu Meixia, dan semua rencananya berkisar pada dirinya. Dong Suebing berhenti sejenak dan bertanya. Selain ini, kamu tidak punya keinginan lain. Yu Meixia berpikir sejenak dan berkata, jika memungkinkan, saya ingin mencari orang tua kandung saya. Dong Suebing terkejut. Orang tua Anda sebelum orang tua saya meninggal, mereka secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa saya bukan anak kandung mereka saat bertengkar. Belakangan, saya bertanya kepada kerabat dan tetangga saya dan mengetahui bahwa saya diadopsi. Yu Meixia menghela nafas. Aku belum memberitahu Qianqian tentang hal ini. Dong Suebing kaget, tapi tidak kaget karena Yu Meixia terlalu cantik. Jarang sekali desa mempunyai wanita secantik itu. Sesekali, mungkin ada wanita cantik yang muncul di desa, tapi tidak ada satupun yang secantik Yu Meixia. Ketika Dong Suebing sedang menyelidiki kasus suami Yu Meixia, dia melihat foto orang tua Yu Meixia di file. Orang tuanya sama sekali tidak tampan, dan Dong Suebing tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dia berpikir kembali dan mengetahui bahwa pasangan itu tidak dapat memiliki putri cantik seperti Yu Meixia. Oke, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencarinya. Saya tidak terlalu berharap untuk menemukan mereka. Hampir mustahil untuk menemukannya sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika Anda semua ditakdirkan untuk bertemu, pada akhirnya Anda akan bertemu dengan mereka. Itu terlambat. Selamat malam. Oke. Bulan tertutup awan dan gelap. Bas-bas. Ada nyamuk di dalam kamar, dan itu mengganggu Dong Suebing. Sekitar 15 menit kemudian, Dong Suebing masih belum bisa tidur. Dia takut Yu Meixia akan masuk angin dan menggunakan kakinya untuk menendang selimut menutupi kakinya. Saat dia menendang selimut, kakinya secara tidak sengaja menyentuh kakinya. Kaki Yu Meixia halus dan lembut, dan Dong Suebing tidak menjauhkan kakinya. Dia meletakkan kakinya di bawah kaki Yu Meixia dan menggosoknya dengan lembut. Yu Meixia tidak bergerak dan sepertinya dia sedang tidur nyenyak. Dong Suebing mencoba yang terbaik untuk menoleh ke arah Yu Meixia untuk melihatnya. Tampak samping Yu Meixia sangat indah, dan Dong Suebing samar-samar bisa mencium aromanya. Bus nyamuk itu masih mengganggu Dong Suebing, kaki, lengan, dan lehernya digigit. Tergores Yu Meixia sedang menggaruk kakinya. Kakak Yu, kamu juga digigit nyamuk. Kamu juga digigit. Kalau begitu aku akan mencoba membunuhnya. Diklik, Yu Meixia menyalakan lampu samping tempat tidur. Yu Meixia duduk di tempat tidur dan menggaruk benjolan merah di paha kanannya. Dia melihat sekeliling untuk mencari nyamuk dan akhirnya menemukan seekor nyamuk berhenti di dekat tempat tidur. Dia dengan cepat meraih untuk memukulnya. Dia melihat tangannya dan menyadari dia melewatkannya. Dia segera mengamati sekeliling dan melihat nyamuk berdengung di sekitarnya. Dia dengan cepat bergerak mendekat untuk memukulnya. Dong Suebing terluka dan bahkan tidak bisa bangun sendiri. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, menatap Yu Meixia, mencoba membunuh nyamuk. Yu Meixia berdiri di samping Dong Suebing ketika dia membunuh nyamuk itu. Gerakannya besar, dan Dong Suebing bisa melihat seluruh kakinya saat gaunnya ditarik lebih tinggi. Yu Meixia sepertinya menyadari hal ini dan segera menutup pahanya dan menekan gaunnya ke bawah. Dia menggigit bibirnya dan terus mencari nyamuk itu. Beberapa menit kemudian, Yu Meixia berlutut di samping Dong Suebing. Apa yang salah? Kamu membunuh nyamuk itu. Yu Meixia tersipu. Nyamuk itu telah hinggap di selangkanganmu. Dong Suebing melihat ke bawah tetapi tidak dapat melihat apapun dari sudutnya. Kalau begitu, usirlah sebelum memukulnya. Yu Meixia mengangguk dan mengipasi nyamuk itu dengan tangannya dengan ringan. Nyamuk itu terbang, dan dia segera memukulnya. Dia membuka telapak tangannya, dan nyamuk itu hancur. Tangannya berlumuran darah dan pergi untuk mencuci tangannya. Dia kembali dengan sebotol kecil minyak obat. Suebing, aku akan membantumu mengoleskan minyak obat pada gigitan nyamuk. Terapkan pada dirimu sendiri dulu. Oke, mohon bersabar sebentar. Yu Meixia menuangkan beberapa tetes minyak obat ke pahanya dan mengoleskannya. Saya selesai.
Di mana kamu? Digigit. Dong Suebing merentangkan kakinya. Saya digigit di kaki, badan, dan leher. Yu Meixia pindah ke kaki tempat tidur dan mencari gigitan nyamuk di kaki Dong Suebing. Dia dengan hati-hati mengoleskan obat pada setiap benjolan yang dia temukan saat dia naik ke tubuh Dong Suebing. Segera, seluruh ruangan berbau minyak obat yang kuat. Saya menemukan 4 benjolan. Apakah ada lagi? Seharusnya hanya itu saja. Kalau begitu aku akan mematikan lampunya. Ketika Yu Meixia hendak mematikan lampu, dia melihat wajah Dong Suebing berubah dan alisnya terangkat. Yu Meixia bertanya, apa yang salah? Apakah lukamu sakit? Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Kayaknya masih ada 1 gigitan nyamuk. Sensasi gatal dan nyeri membuat Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Yu Meixia menunduk untuk mencari gigitan nyamuk. Di mana itu? Berbuat salah di mana benjolannya? Saya akan membantu Anda mengoleskan minyak obat. Ini kata Dong Suebing dengan malu. Nyamuk itu telah menggigit saya ketika hinggap di selangkangan saya. Yu Meixia tersentak dan melihat selangkangan Dong Suebing. Apakah benjolannya ada? Dong Suebing hampir mengumpat keras-keras. Bagaimana nyamuk sialan ini menggigit celana dalamnya? Rasa gatalnya membunuh Dong Suebing, dan dia menyilangkan kaki dan menggosoknya. Tapi rasa gatalnya masih ada dan tak tertahankan. Dia ingin menggaruknya, tapi dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Yu Meixia menggigit bibir bawahnya dan bertanya, Aku akan mengoleskan minyak obat untukmu. Apakah minyak obat bisa dioleskan ke bagian itu? Apakah akan terlalu dingin? Aku tidak yakin. Yu Meixia berdiri. Saya akan mencari buku petunjuk minyak obat. Dong Suebing sangat kesakitan. Tolong cepat gatal sekali, sungguh menyiksa jika tidak bisa menggaruk yang gatal. Yu Meixia berlari keluar kamar dan kembali 1 menit kemudian. Saya telah membuang kotak minyak obat itu. Bawakan bantal. Dong Suebing tidak peduli lagi untuk mempermalukan dirinya sendiri. Letakkan di antara kedua kakiku. Yu Meixia mengikuti instruksi Dong Suebing dan meletakkan bantal di antara kedua kakinya. Dong Suebing meremas bantal dengan pahanya dan mengusapnya. Tapi masih belum bisa menghilangkan rasa gatalnya. Itu terlalu tak tertahankan bagi Dong Suebing. Suebing, apa? Yu Meixia melirik Dong Suebing dan berkata dengan malu-malu. Jika terlalu tak tertahankan, aku bisa membantu menggaruknya untukmu. Dong Suebing ingin memberitahu Yu Meixia bahwa dia tidak perlu melakukan ini. Tapi karena Yu Meixia sudah menyentuh penisnya saat dia membantunya buang air kecil, bukan masalah besar baginya untuk menyentuhnya lagi. Dia berkata setelah jeda yang lama, Maaf merepotkanmu. Terima kasih. Yu Meixia membuang muka dan perlahan mengulurkan tangan. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Yu Meixia sedang melihat ke lantai ketika dia bertanya, Apakah itu di sini? Sedikit lebih rendah. Di sini. Turunkan itu benar. Itu tempatnya. Yu Meixia menggunakan tangannya untuk menghentikan rasa gatal Dong Suebing, tapi dia tidak berani menggunakan kukunya karena dia takut menyakiti Dong Suebing. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menggosok dengan lembut. Dong Suebing merasa jauh lebih baik karena rasa gatalnya hilang, tapi dia mulai Tengah malam, di kamar tidur yang gelap. Suebing, apakah masih gatal? Ya, kamu bisa menggunakan lebih banyak kekuatan. Seperti ini. Ya, tingkatkan gerakanmu. Benar. Setelah Yu Meixia menggunakan ibu jarinya untuk menggosok Dong Suebing beberapa kali, dia tidak merasakan gatal lagi. Tapi dia menggunakan ini sebagai alasan untuk memanfaatkannya. Dia paham melirik Yu Meixia dan menjadi keras. Dia berpura-pura masih merasakan gatal dan meminta untuk terus menggosok penisnya. Yu Meixia menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan lembut, Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Sedikit lagi. Yu Meixia bukanlah seorang anak kecil dan tahu apa yang sedang dilakukan Dong Suebing. Dia berhenti dan menatap Dong Suebing sebelum menundukkan kepalanya. Dia berpikir sekitar 10 detik dan melanjutkan. Kepalanya berubah darinya, tapi gerakan tangannya tidak berhenti. 5 menit 10 menit Yu Meixia tidak bertanya apakah Dong Suebing sudah selesai lagi, dan tangannya tidak berhenti menggosok. Setelah beberapa saat, jari-jari kaki Dong Suebing melengkung, dan tubuhnya gemetar beberapa kali saat dia mengerang. Sudah lama sejak Dong Suebing bertemu bibisuan, dan perasaan ini luar biasa. Yu Meixia melirik Dong Suebing, dan dia tahu dia tidak perlu menggosoknya lagi.
Dia diam-diam menarik tangannya dan pergi ke meja untuk mengambil selembar kertas tisu dan menyekat tangannya. Setelah itu, dia berlutut dan menurunkan celana Dong Suebing untuk membersihkannya. Dong Suebing merasa bahagia, tapi di saat yang sama, malu. Yu Meixia seharusnya menggaruk gatal untuknya, tapi akhirnya melakukan ini untuknya. Kakak Yu, ini tidak apa-apa. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak memintamu melakukan ini. Wajah Dong Suebing memerah. Wajah Yu Meixia semerah tomat dan dengan cepat penggantian tangan. Aku bisa mengerti. Pacarmu tidak ada di sisimu, dan kedua lenganmu terluka. Kamu tidak dapat melakukan ini, hari-hari ini terasa. Aku baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah punya anak perempuan dan punya pengalaman. Jika kamu butuh bantuan beritahu aku. Anda tidak perlu menahan diri. Bagaimana aku bisa memintamu melakukan ini? Saya adalah penolong Anda, dan tugas saya adalah menjaga Anda. Ini bukan bagian dari pekerjaanmu. Yu Meixia memandang Dong Suebing. Tidak ada masalah denganku. Benar-benar, ya, aku juga tahu bagaimana rasanya. Tapi dari ekspresi Yu Meixia, dia tidak terlihat seperti seseorang yang berpengalaman. Dong Suebing tahu bahwa dibutuhkan keberanian yang besar bagi orang seperti Yu Meixia untuk mengatakan hal ini. Dia tersentuh oleh Yu Meixia. Terima kasih untuk semuanya. Istirahatlah, dan mengklaim untuk menutupi diri Anda dengan selimut. Oke, selamat malam. Selamat malam. Keesokan paginya, meja makan penuh dengan makanan. Dong Suebing terlihat jauh lebih baik hari ini dan lebih energi dari sebelumnya. Jika lengannya tidak dibalut perban, tidak ada yang tahu dia terluka. Dong Suebing merasa luar biasa. Dia telah menahan diri terlalu lama, dan rasanya tidak enak. Setelah rilis tadi malam, Dong Suebing merasa seperti terlahir kembali. Sarapan. Yu Meixia meniup sesendok bubur untuk mendinginkannya sebelum memberikannya kepada Dong Suebing. Yu Qianqian sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan berkata kepada ibunya. Bu, aku ingin ibu memberiku makan juga. Kamu sudah sangat tua namun terganggu seperti anak kecil. Yu Meixia menyayangi dan memberi makan sepotong telur. Di sini, Yu Qianqian memakan telur itu dengan gembira. Lezat, makan lebih. Anda sedang tumbuh dewasa dan harus makan lebih banyak. Yu Meixia takut putrinya tidak kenyang, dan dia mengupas telur rebus lagi untuknya. Setelah sarapan, Yu Meixia membersihkan piring. Yu Qianqian tiba-tiba memeluk lengan ibunya. Tapi, hidup ini sangat baik sekarang. Ya, hidup sangat baik sekarang. Yu Meixia mengenang hari-hari di mana dia dan putrinya harus mengemis dan hidup di jalanan. Itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu, dan saat itu, sulit dia untuk mendapatkan sisa makanan dari restoran, apalagi makan sebutir telur. Yu Meixia mencium kening Yu Qianqian. Hidup kami menjadi lebih baik karena kami bertemu seseorang yang baik. Dengan adanya Suebing, tidak ada yang akan mengganggumu. Setelah kamu lulus dari universitas, kamu harus ingat untuk membalas budi kakakmu. Yu Qianqian mengangguk. Aku tahu. Dong Suebing sedang duduk di sofa, tidak jauh dari situ. Dia tersenyum dan bertanya, apa yang kalian berdua bisikan? Jawab Yu Qianqian, kakak, saat aku besar nanti, aku akan mendapatkan banyak uang dan membelikan banyak hadiah untukmu. Dong Suebing tertawa, tentu saja, Anda harus belajar keras dan membangun perusahaan dan menjadi bos Anda di masa depan. Ibumu dan saya akan bergantung pada Anda saat itu. Haha, oke, aku akan bekerja keras. Yu Meixia tertawa dan menamparkan kepala putrinya dengan penuh kasih. Dong Suebing melihat perhiasannya dan berkata, toko-toko harus buka. Saudari Yu, bawalah Yu Qianqian untuk membeli ponsel. Jawab Yu Meixia, tanpa berpikir. Kamu akan sendirian di rumah. Tidak, aku tidak akan pergi. Qianqian seharusnya tidak kesulitan untuk pergi sendirian. Dia menoleh ke putrinya dan mengambil 5.000 yang diberikan oleh Dong Suebing kemarin dan memberikannya kepada Yu Qianqian. Aku harus tinggal di rumah untuk merawat kakakmu. Ambil uang ini dan tidak aman bagimu untuk pergi sendirian. Anda sebaiknya memanggil teman sekelas Anda dengan Anda. Minta Cheng Cheng dan Yu Yiwei untuk menemanimu ke pusat dunia. Yu Qianqian memegang tumpukan uang dengan kedua tangannya. Aku tahu, Yu Meixia mengingatkannya. Jangan habiskan semua uangnya. Ingatlah untuk memberikan kembalian pada kakakmu. Dong Suebing menenangkan.
Jangan dengarkan ibumu. Apakah ponsel itu sekitar 4.000 RMB? Gunakan sisa uang untuk mentraktir teman sekelasmu makan siang. Oh, kamu juga bisa menggunakannya untuk membeli beberapa pakaian. Ini adalah hadiahmu, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Yu Qianqian menatap ibunya. Yu Meixia menjawab tanpa daya. Karena kakakmu mengatakan ini, silakan belanjakan uangnya. Yu Qianqian memamerkan kegembiraan. Terima kasih, kakak. Terima kasih, bu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.